Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih bingung ya cara menerapkan menulis puisi menggunakan model modifikasi atau copy master? Jangan khawatir, berikut ini akan diberikan contoh praktik langsung menulis puisi dengan metode modifikasi atau copy master. Langkah pertama, pilih puisi yang sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Untuk kali ini, dipilih sebuah puisi yang berjudul Syair Rindu Sang Debu, karya Suryani. Langkah yang kedua, baca dan pahami puisi yang sudah dipilih dengan secara seksama, sampai kalian benar-benar paham makna dari keseluruhan puisinya. Kalian juga boleh mencoba membaca puisinya dengan menggunakan intonasi yang selaras. Membaca dengan menggunakan teknik berpuisi yang baik akan membantu kalian lebih mendalami puisinya sehingga kalian lebih dapat makna secara mendalam dari puisi tersebut. Setelah kalian pahami bait demi bait dari puisi yang sudah dipilih, maka langkah selanjutnya yakni menulis ulang puisi tersebut dengan menerapkan model modifikasi. Jadi saat menulisnya langsung dilakukan editing terhadap komponen-komponen atau kata-kata yang menurut kalian perlu diganti sebagai bentuk dari tindakan modifikasi. Ingat, dalam modifikasi kita dapat melakukan beberapa hal. Mengganti kata, menghilangkan kata, menambah kata, atau merubah posisi kata baik dari setiap baris maupun dari bait puisi tersebut. Yang dirubah tidak hanya terikat pada kata, tapi juga berupa frasa ataupun klausanya. Jadi bebas saja bagian mana yang mau kalian lakukan modifikasi. Selanjutnya, kita akan praktikkan langsung bait demi bait. Diawali dengan judul. Pada puisi yang pertama, judulnya adalah Syair Rindu Sang Debu. Pada puisi modifikasi diberi judul Sajak Rindu. Bait pertama. Baris pertama, kata ya Rasul, kata ya mengalami perubahan menjadi wahai. Pada baris kedua, terjadi proses pertukaran posisi kata dan frasa, yakni kata untukmu dan frasa sejagat raya. Keduanya bertukar posisi dan terjadi perubahan kata pada kata menggema berubah menjadi kata menyenandungkan. Baris ketiga, kata untukmu berubah posisi yang semula berada di awal berpindah menjadi di akhir baris. Sedangkan kata lapis berubah menjadi kata langit. Pada baris yang terakhir di bait pertama, kata adakah tidak mengalami perubahan. Namun di sini pada modifikasi diselipkanlah tambahan kata sampai. Sedangkan suaraku dirubah menjadi kata dariku. Pada bait yang pertama ini, penyair berusaha menyampaikan bahwa ada banyak cinta dan rindu yang dikirimkan atau disampaikan untuk Rasulullah. Nah, pada bait modifikasi, penyair tidak merubah sama sekali dari segi makna, hanya merubah diksi dan susunan katanya. Seperti itu. Lalu, bait yang kedua. Bait yang kedua, di puisi yang pertama, itu secara tidak langsung penyair sedang memberikan sebuah kiasan di mana dia menganggap angin sebagai kurir yang menyampaikan rindunya kepada Rasulullah. Dan penyair berharap rindu itu disampaikan pada waktu dan tempat yang tepat. Di mana waktu dan tempat yang tepat ini adalah sajadah dan tahajud. Sholat sepertiga malam. Di akhir, penyair pada bait ini juga menjelaskan apa yang membuat dia begitu mengharapkan rindunya sampai. Karena dia merasa ada kekurangan dalam dirinya. Cintanya mulai layu, sementara dia hanya sebutir debu yang gak punya makna. Nah, pada puisi modifikasi, kata angin tidak mengalami perubahan.
Namun, sampaikanlah butir-butir rinduku itu disampaikan secara lebih lugas dengan kata langsung, kutitipkan salam rinduku, to the point gitu ya. Nah, menggenang pada sajadah yang membengkakkan kakinya, kata kuncinya adalah menggambarkan tempat. Tempat yang tepat tadi, tempat beribadah. Nah, di sini langsung dikatakan hingga tepian tempat sujudnya. Ini kembali secara lugas. Selanjutnya, dalam tahajud dan bajang hanya mengalami perubahan pada kata nan menjadi kata yang. Dan menyumai tanah cinta yang mulai layu, ini penggambaran diri dari penyair, diganti dengan sesuatu yang lebih spesifik, yakni sebagai pelembut hatiku. Karena kalau cinta sudah bertunas dalam hati seseorang, maka secara tidak langsung hati seseorang itu akan menjadi lebih lembut daripada sebelumnya. Nah, itu harapan penyair. Nah, di sini juga ada pengubahan istilah. Pada puisi awal, istilah yang digunakan adalah sang debu. Sementara pada puisi modifikasi, sejalan dengan judulnya, istilah yang digunakan adalah sang batu. Selanjutnya pada bait yang ketiga, masih dengan pola kiasan yang sama. Kata hampa tidak mengalami perubahan. Perubahan baru terjadi pada baris kedua. Padamu yang tak perlu piranti tali temali, dibuat lebih ringkas. Engkau yang tidak membutuhkan piranti. Kugantungkan asa putih, kusematkan asa diri. Kugantungkan berganti kata semat. Sesuatu yang sama-sama menempelkan sesuatu kepada benda yang lain. Nah, asa putih, asa tidak mengalami perubahan, tapi asa putih ini milik siapa? Milik diri dari penyair. Kata diri pada baris yang ini mengalami pelesapan atau elipsis. Nah, pada puisi modifikasi, kata diri yang terelipsis tadi dimunculkan kembali dan kata putih yang dielipsiskan atau dihilangkan atau disembunyikan. Seperti itu. Baris selanjutnya, sebab cinta yang tumbuh tertati. Tertati itu kan sesuatu yang membutuhkan waktu lama dan menguras tenaga. Nah, di sini dikatakan dengan lugas pada puisi modifikasi tentang cinta yang mulai letih. Langsung kepada kata letih untuk menggambarkan proses cinta yang tumbuh tertati. Kalau pada puisi pertama, cinta yang tumbuh tertati itu alasannya karena terjerat jaring-jaring duniawi. Pada puisi modifikasi dijelaskan cinta yang mulai letih ini, letihnya itu karena sibuk bertempur melawan duniawi. Konsepnya masih sama. Ya, jadi tidak mengalami perubahan makna. Selanjutnya pada bait yang terakhir. Di sini penyair sudah lebih berani, sudah lebih terbuka untuk menyampaikan rindu dan cintanya secara langsung. Dengan langsung memanggil Rasulullah, "Ya Rasul, sambutlah rinduku debu." Pernyataan diri yang yang merendahkan dirinya sebagai umatnya Rasulullah. Agar ia tak membatu, agar tidak menjadi keras hati. Sebab daku ingin menjadi mutiara cair. Nah, karena apa? Karena dia ingin menjadi lebih bermanfaat. Mutiara cair itu air putih ya, yang punya banyak manfaat, yang mengalir di sela-sela jemarimu. Ini ada sebuah kisah di mana Rasulullah bisa mengeluarkan air dari sela-sela jemarinya untuk menghilangkan rasa haus beliau dan para sahabatnya. Karena apa? Karena engkaulah rinduku, muara rindunya dia. Dia berharap cintanya berbalas dari sang muara rindunya. Nah, pada puisi modifikasi, bait yang panjang pada puisi awal itu dikemas secara lugas, secara lebih to the point, tapi tidak menghilangkan unsur keindahan. Dengan memilih kata, "Wahai Rasul, sambutlah rinduku yang membatu." Ditegaskan nih, rinduku udah membatu memang. Agar air syafaatmu menyelamatkanku. Hati yang membatu ini kan butuh diselamatkan. Dengan apa? Dengan rindu yang berbalas. Artinya Rasulullah membalas cintanya sebagai cinta umatnya, sehingga
nanti ia akan menjadi golongan umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya. Nah, syafaat itulah yang akan menyelamatkan dia dari kerasnya hati dan dari hal-hal negatif lainnya. Kenapa begitu? Nah, di sini ditegaskan lagi pernyataan cintanya. Kalau di puisi awal dikatakan karena engkaulah rinduku, di sini dikatakan sebab engkaulah Rasulku. Seperti itu. Jadi demikianlah untuk analisis puisi dan proses penulisan puisi menggunakan teknik modifikasi. Semoga dapat dipahami ya. Selamat belajar dan jangan menyerah untuk terus berpuisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.